Talim kita hari ini melanjutkan talim kapatang Wajibatul Arsi Waqf Talimi Al-Islamati bab 3. Kewajiban hidup menurut ajaran Islam, kategori amaliyah, tauhid, fikih, tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahilladzi ja'ala Allah lil mukmini wa ja'ala al-Qur'ana hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh asyadiqul wa adil amin. Berdoa kita. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan petaklim dan yang ditalimi dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala masalahnya, taklimnya diridai Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syahadatul masyayikh ikhwan ya'ma'a rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Amma ba'du. Langsung aja kita ke taklim karena pentingnya taklim ini. Sifat taklim ini wajib ya, harus didengarkan dan harus diamalkan. Karena sifatnya wajib, keislaman kita akan menjadi masalah kalau tidak paham perkara yang tiga ini. Kemarin sudah kita bahas tauhid, sudah itu syariat dan akhlak ya. Kelompok keilmuannya ilmu kalam, ilmu fikih dan ilmu tasawuf ya. Kita bahas satu persatu pendalaman dari taklim kita yang kemarin. Pertama, ilmu tauhid secara harfiah berarti ilmu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu itu. Sebagaimana diketahui bahwa masalah keesaan Tuhan itu adalah bagian dari masalah akidah kan, ya. Yang paling krusial dan paling utama mesti kita itikadkan, kita yakini dan kita bila perlu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun juga itu semuanya karena Allah. Sering dibahasakan dengan lillahi ta'ala ya. Karenanya yang namanya mengesahkan Allah itu tujuan hakiki dari akidah Islam, pondasi dasar. Maka ilmu tentang akidah Islam dinamakan dengan tauhid, atau ada yang menyebut juga ilmu kalam, walaupun ada beberapa ulama berbeda pendapat dengan ilmu kalam. Sedangkan sebutan ilmu kalam itu sendiri maksudnya adalah kalamullah ya. Ulama Islam berbeda pendapat tentang alasan penamaan ilmu kalam. Di antaranya yang beda pendapat andung curai saja secara
garis kecilnya. Pertama, Hasan Hanafi menyatakan bahwa ilmu kalam adalah ilmu pengetahuan yang menggunakan firman Allah, yaitu Al-Quran, sebagaimana objek atau karena diskursus utama dalam ilmu ini adalah problematika sekitar apakah Al-Quran kalamullah itu qadim atau hadits. Ya, itu curaian dari ulama Hasan Hanafi. Yang kedua, menurut Muhammad Abduh, mungkin kita tahu semuanya, ilmu tauhid adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas tentang sifat-sifat yang wajib. Kemarin udah bahas satu yang jahit dan yang harus tidak ada, mustahil baginya. Ya, sering disebut sifat 20. Dan dibahas pula tentang para rasul yang wajib kita ketahui, juga para malaikat yang wajib kita ketahui dan kita yakini. Para rasul keutusan mereka, makanya ada sejarah di Al-Quran tentang sifat-sifatnya juga yang wajib, yang jahit dipunyai dan tidak boleh. Yang mustahil itu khusus kepada Allah. Itu banyak ulama membahasnya kesamaan dalam sifat ini. Dalam ilmu tauhid, itu yang mesti kita pahami secara global. Mungkin sebagian besar sudah tahu. Wajib hukumnya ya, wajib. Yang ketiga, Ibnu Khaldun. Muqaddimahnya menjelaskan bahwa ilmu kalam itu adalah ilmu yang berisi argumen yang sifatnya rasional, ilmu Khaldun, untuk membela akidah imaniyah dan berisi pula bantahan terhadap golongan bid'ah dalam perkara ilmu kalam, ilmu tauhid, yang dalam bidang akidah menyimpang dari mazhab salaf dan mazhab ahli sunnah. Ya. Yang keempat, pendapat Husain Afandi Al-Jishir dalam kitabnya Al-Husun Al-Hamidiyah menyebutkan bahwa ilmu tauhid adalah ilmu yang melakukan bahasan tentang penetapan akidah-akidah agama dengan dalil-dalilnya dan meyakinkan secara nyata. Ya. Yang kelima, yang terakhir 5 aja ya, karena banyak perbedaan pendapat. Nah, supaya kita lebih paham benar ilmu akidah itu, yang terakhir adalah Ahmad Fuad. Ya. Dalam kitabnya Al-Falsafah Al-Islamiyah, beliau menegaskan bahwa ilmu kalam adalah memperkuat akidah-akidah agama Islam dengan argumen rasional, atau dengan kata lain merupakan rangkaian argumentasi rasional yang disusun secara sistematik untuk memperkokoh kebenaran akidah ajaran Islam. Ya. Jadi itulah ilmu tauhid. Ya, sebenarnya ilmu tauhid sulit untuk dibahas secara rasional. Ya. Tapi ada yang membahasnya. Ya. Makanya ada pecahan ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu fikih. Pengertiannya kita bahas dulu supaya kita lebih dalam memahaminya, karena sifatnya wajib kita ketahui. Pengertian fikih secara bahasa berarti tahu atau paham atau mengerti. Makanya ada kata-kata sering secara umum fakih ya. Fakih bener orang tuh ya gitu. Paham bener gitu. Hal ini dipakai secara khusus dalam bidang hukum agama. Berarti fikih secara bahasa adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang dalam terhadap maksud-maksud perbuatan dan perkataan. Kata fikih asal sejarah mula digunakan oleh orang Arab untuk menyebut orang yang ahli dalam mengawinkan onta. Kata fikih itu, ya, yang mampu membedakan antara onta betina yang sedang birahi dan onta betina yang sedang bunting. Ya. Nah. Itu sebabnya masyarakat Arab sangat akrab dengan kata-kata fahmun fakihun. Ya. Artinya julukan bagi pakar binatang onta. Itu dasarnya. Ya. Untuk dapat mengawinkan onta dan membedakannya antara yang birahi dengan yang bunting. Ini pasti untuk membedakan itu mana yang bunting, mana yang birahi. Ini membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Yang fakih namanya. Maka disebut fahmun fakihun. Ya.
guna menghindari kemungkinan terjadi kekeliruan dalam penyatuan. Ya. Dari uraian ini kita dapat dikembangkan tentang pengertian fikih secara umum. Sejarahnya kan harus tahu tuh kata-kata, yaitu pengetahuan yang mendalam, pemahaman tentang sesuatu, itu pengertian fikih. Ya. Namun begitu dalam sejarah perkembangan Islam, kata fikih lebih banyak dipergunakan dalam pengertian pemahaman agama daripada pengertian yang tadi, khusus ke agama. Karena apa? Karena Allah berfirman di Al-Quran, yaitu firman Allah menggunakan kata fikih. Jadi kata fikih yang terkait dengan hukum-hukum pemahaman mendalam agama, bukan ke hukum aja ya, pemahaman agama secara syariat itu harus paham fikih. Itu konteks pemahamannya terhadap masalah-masalah agama. Allah berfirman di At-Taubah, ya, dasar untuk memahami, ngerti dan tahu syariat atau fikih itu dasarnya Allah berfirman. Kata fikih tadi di At-Taubah, surat 122. Dibaca dulu Ikhwan. Ya. Langsung kan Pak pasal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Langsung buka musyaf. Surat 9 ayat 122. Wama kana mu'minun. Wama kana al-mu'minuna liyabfiru kaffah falawla fara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mereka tidak pergi dari tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Intinya ada kata liyatafaqahu fidin, ya. Jadi dasarnya itu kata fikih itu artinya memperdalam pengetahuan agama, fidin. Ya. Maka kata fikih tadi tersandarkan kepada agama, bukan kepada onta. Ya. Nah, jadi fikih itu udah pakai seperti trademark untuk agama. Jangan digunakan lagi fukaha itu untuk onta, untuk itu jangan lagi, nggak boleh, karena udah ada penetapan firman Allah disambung kepada fidin. Ya. Udah paham ya maksudnya? Karena itu Rasulullah bersabda, dikuatkan, amalannya gimana kalau kita ingin faqih dalam agama? Ayo, kata Nabi, ucapkan doa ini. Ya. Konan sabinye sebenarnya Nabi ngomong itu, baik dakwah, baik ngaji agama, baik taklim. Ya. Ucapkan doa itu, jangan lupa. Insya Allah nggak lalu, insya Allah paham. Nabi bersabda, ucapkan kalau kita mau paham ilmu Allah. Ya. Allahumma ini faqihu fi din. Allahumma ini faqihu fi din. Allahumma ini as'alukal huda atuqwa. Bukan ke sana, itu kaya itu. Ya. Apa? Jadi adab, salah satu adab.
itu nggak dipakai kan semuanya kan, jarang kan. Jadi kalau mau dakwah pun, mau kita ngajar, mau kita ilmu, insya Allah pakai ini. Karena terkait amalan tauhid, ya, insya Allah Pak. Kita mudah-mudahan dengan doa demikian kita diberkahi Allah. Ada juga yang menyebut Allahumma faqihu fiddin, cukup itu. Ada juga pakai ini ya, nah, sama aja. Ya Allah, dalamkan pengetahuanku dalam agamamu. Ngaji juga gitu. Ya, kan ngaji kita belajar dengan Al-Quran. Ya kan? Jadi karena banyaknya pemahaman, perlu ijtihad, kita kan dihukum waktu. Sebaiknya ucapkan itu. Ya. Karena kita meminta faqih dalam agama melalui sisi yang disebut inner dalam. Mudah-mudahan antum semua mendapat hatib lah. Nah. Kalau ilmu hatib, kalau ilham beda lagi. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa fikih tidak dimaksud untuk pengertian memahami agama dari aspek hukum semata aja, bukan, melainkan untuk memahami agama secara mendalam, batin dan ruhani. Duduk nggak deh? Baru fikih itu. Dan pemahaman ini wajib loh. Ya. Dengan berbagai aspeknya yang banyak, karena Allah menyuruh kepada Nabi, karena banyaknya, karena Nabi itu ummi, maka diturunkan wahyu melalui hadis tadi, Allahumma faqihu fiddin. Jadi itu boleh kita amalkan. Ya. Kalau kita sudah berilmu, di depan atau di belakang ini doanya? Kalau kita masih belajar, ini di belakang. Kalau kita sudah berilmu, udah tahu, itu kan sering lalai lupa. Di depan. Kita ngerti ilmu filsafat, misalnya Ustadz Fauji. Jadi amalan ini taruhnya di depan. Tapi kalau kita baru belajar belum tahu, amalan ini di belakang. Duduk ya. Itu nasihatan dong. Ya. Udah duduk Pak? Udah ya. Nah, baca Quran ini jangan sembarangan ya. Umumnya sebaiknya dibacanya amalan ini di belakang, bukan di depan. Kecuali ilmu furu, ilmu dakwah, ilmu lain ya, filsafat atau umum. Kalau kita udah tahu, ya udah tahu cara amalannya. Ada pertanyaan sampai sini nggak? Itu amalannya. Korelasinya ke tauhid loh Pak. Allahumma faqihu fiddin. Jadi udah jelas. Fikih itu ilmunya bukan hanya mengandalkan hukum. Seperti kata orang kan, fikih banget antum gitu. Enggak, fikih itu menyeluruh loh. Ya. Baik ke ayat-ayat mutasyabihat, baik tasawuf, udah menyeluruh sifatnya. Berbagai aspek masuk gitu. Jadi dengan firman Allah dan hadis Nabi Sahih, ungkapan fikih tadi menggambarkan betapa luas ruang lingkup istilah fikih pada masa awal Islam. Ya. Pada masa awal sekarang kan diperciutkan, ya. Nah, hingga abad kedua Hijriah istilah fikih masih mencakup masalah, termasuk masalah teologis, di samping masalah hukum. Karena itu ada sebuah kitab yang berjudul Al-Fiqh Al-Akbar. Ya. Dinisbahkan kepada Abu Hanifah yang wafat 150 Hijriah atau 167 Masehi. Hampir sepenuhnya berkisar pada masalah dogmatik, teologis, hukum. Ini kitab ditulis jawaban terhadap kepercayaan. Pada masa itu ada kepercayaan sekte Qadaiyah, ya, tentang prinsip-prinsip dasar Islam seperti akidah, keesaan Allah, kehidupan akhirat atau kenabian yang semua wilayah teologi, ya. Jadi luas, ke wilayah tauhid, ke ilmu kalam masuk juga fikih, ya, harus fikih kita.
Untuk memberikan gambaran komprehensif tentang masalah ini, Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai ma'rifat al-nafs malaha wa ma'alaiha. Artinya pengetahuan seseorang tentang hukum-hukum dan kewajiban-kewajibannya. Dalam banget ya. Dalam pengertian terminologis fikih adalah hukum-hukum syara yang bersifat praktis, amalia. Umumnya begitu secara orang sekarang. Yang diambil dari dalil-dalil yang rinci. Contohnya hukum wajib sholat, ya kan? Diambil dari perintah Allah dalam ayat aqimus sholat. Di Quran dirikan sholat. Karena dalam Al-Quran tidak ada dirinci bagaimana tata cara menjalankan sholat kan? Rinciannya nggak ada. Sebagaimana kalian melalui sabda Nabi. Ambil ke sabda Nabi. Shollu kama raitumuni usalli. Ya. Kerjakanlah sholat sebagaimana kalian melihat aku menjalankannya. Jadi kalau ingin amalan sholat, ingin tahu secara fikih, jangan ke Quran, nggak ketemu. Harus mencontoh kepada sholatnya Nabi. Maka pelajari hadis-hadis Nabi, ya, Asbabul Wurud, kitab-kitab dari para ulama lama, dari sahabat, tabi'ut. Ya. Dari praktek Nabi sholat, dari praktek Nabi Muhammad inilah para sahabat tabi'in menjadi fuqaha, ya, paham, kemudian merumuskan kata aturan sholat yang benar dengan segala syarat dan rukunnya. Nggak perlu kaji di sini, ya. Jadi secara terminologis istilah menurut ulama-ulama syara, hukum Islam fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafsili. Tafsili artinya rinci atau detail, yaitu dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dasarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi fikih menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang disusun oleh mujtahid dengan penalaran ijtihad. Ya, tahu ijtihad? Akademis benar nggak? Enggak ya, biasa aja ya. Dengan kata lain, fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam. Konteksnya gitu. Jadi kita dalamin lagi. Pengertian fikih dari pembaharuan pemikiran orang sekarang yang modern pola berpikirnya dalam hukum Islam adalah sebagai berikut. 1. Bahwa fikih itu adalah ilmu tentang hukum syara. 2. Bahwa yang berbicara fikih adalah hal-hal yang bersifat amaliyah furu'iyah. Yang ketiga, bahwa pengetahuan tentang hukum syara itu berdasarkan kepada dalil tafsili yang sifatnya rinci. Yang keempat, bahwa fikih itu digali dan ditemukan melalui penalaran istidlal, penggunaan dalil si mujtahid atau faqih. Ya. Itu pengertian fikih. Maka disebut syariat. Ya. Dalam perkembangan terakhir, fikih dipahami oleh kalangan ahlul usul fikih sebagai hukum praktis dari hasil ijtihad. Tafakurnya, berpikirnya ijtihad. Karenanya fikih identik dengan ijtihad. Yang namanya fikih itu identik dengan ijtihad, tidak murni ngambil dari hadis dan maka sifat fikih apa? Untuk sekarang bisa berubah. Ya. Kecuali syariat tidak boleh dirubah. Duduk nggak? Hukum bisa berubah berdasarkan kondisi zaman dan waktu dan tempat. Tapi syariat itu tidak boleh dirubah karena murni kepada Quran. Duduk nggak? Jadi kalau antum hukum sholat fikihnya ya, sholat di tempat yang tidak banyak penduduknya sah kalau ada imam dan makmum, nggak perlu 40. Karena sifat fikih adalah bisa berubah, ya. Karena dihasilkan dari
ijtihad. Duduk ya. Paham nggak nih maksudnya nih? Ya, mudah-mudahan paham ya. Jadi dengan pemahaman begini, kita nggak perlu kebakaran jenggot dalam perkara tadi. Ya, itu perkaranya furu. Ada orang ini perkara furu kok diributin gitu ya, gitu. Bukan perkara usul, ya, bukan perkara usul. Jadi pada sisi lain ya, dong ingatkan lagi bahwa ahli usul fikih konsep syariah dipahami dengan pengertian teks syar'i, yaitu sebagai al-nas al-muqaddatsah yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis yang tetap dan tidak mengalami perubahan. Kalau al-nas al-muqaddatsah tidak boleh ada perubahan, itu disebut syariat ya. Ketiga, kita bahas fikih udah cukup ya, jangan diperdalam. Tapi uraian fikih yang terpakai sekarang dalam kehidupan itu ada di Quran ya. Yang ketiga, ilmu tasawuf. Pengertian tasawuf, hakikat tasawuf adalah hakikatnya mematikan nafsu egoisme secara berangsur-angsur. Hakikatnya itu. Hati-hati memahaminya, nanti nggak boleh nafsu kan itu. Ya, berangsur-angsur hingga menjadi pribadi sempurna seperti bayi yang baru lahir. Ini diwajibkan pada konteks Ramadan kemarin, ya. Itu tasawuf. Jadi kalau kita puasa Ramadan, kita sudah mengamalkan tasawuf supaya akhlak kita menjadi baik, ya. Bisa disebut itulah mereka orang yang sudah bersuluk atau berkehidupan secara sufi. Ya. Jadi puasa Ramadan itu orang yang sufi. Bisa. Ya. Maka di Ramadan itu ada yang bersuluk. Ya kan? Berarti membuang jauh-jauh perbuatan jeleknya, saroman ulah malapeh kulitnya. Ya. Karenanya puncak pendalamannya ilmu tasawuf, puncak pendalamannya apa sih? Tujuannya untuk memperoleh suatu hubungan khusus langsung ke hadrah Allah. Disebut hubungan langsung kepada Tuhan. Itu puncak ya, memasuki hadrah Tuhan. Puncak mendalami ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Dengan berbagai metode amalan yang disebut ajaran, aliran, atau rekod. Ya. Hubungan tersebut sangat sakral karena manusia sedang berada di hadirat Allah atau hadirat Tuhan dengan kesadaran terjadinya kontak berkomunikasi atau dialog antara ruh manusia dengan Robnya. Ini harus dilakukan dengan cara mengasingkan diri, berkalwat, atau bersuluk, serta melalui pembimbing guru yang biasa disebut mursyid. Dan pengamalnya disebut pejalan atau salik atau murid. Ya. Ada aliran, maka ada torekot anu. Ya. Beda di fikih, ada mazhab. Ya, perbedaannya itu. Ya. Jadi jelasnya, ajaran tasawuf adalah ajaran kebersihan batin atau hati, tahara, yang hanya bertujuan semata-mata untuk bisa memasuki hadratul qudsiyah. Nah, hadrat kesucian dengan cara mengenal Allah melalui makrifat sesempurna mungkin agar bisa musyahadah, penyaksian, mukasyafah, terbuka tirai kasyaf dengan siraman mahabbah, kecintaan Allah. Ya. Dalam kitab Arisalah Imam Al-Qushairi rahimahullah, beliau menulis tentang pendapat-pendapat yang berhubungan dengan asal kata tasawuf. Ya.
Ada yang menyatakan perkataan tasawuf berasal dari kata syuf, bulu domba atau wol. Ya. Ada pula yang berpendapat bahwa kaum sufi erat kaitannya dengan asyufa. Artinya apa? Serambi masjid Nabi di Madinah. Orang yang menetap di serambi masjid itu dinamakan ahlul syufa. Yang pada penisbatannya sifat ini juga tidak sesuai dengan para sufi. Ya. Ada yang kelompok mengatakan bahwa tasawuf itu berasal perkataan asyafa, yang artinya kejernihan, ketulusan. Namun yang asyafa ini, kata ini sangat jauh jika ditinjau dari pecahan dasar menurut bahasa Arab. Yang keempat, ada yang mengatakan bahwa tasawuf itu berasal dari kata syaf, yang maknanya barisan. Seakan-akan orang sufi itu selalu berada dalam syaf-syaf sholat. Atau juga disebutkan bahwa hati para kaum sufi selalu ada dalam barisan yang terdapat dalam muhadarah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam segi arti memang benar, tetapi kata sufi tidak dapat menjadi bentuk fa'il dari kata syaf. Ya. Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi mengatakan bahwa tasawuf adalah suatu ilmu yang dengannya dapat diketahui hal ihwal, kebaikan dan keburukan jiwa, cara membersihkan dari sifat-sifat yang buruk dan tercela, serta mengisinya dengan sifat-sifat terpuji, cara melakukannya dengan suluk, melangkah menuju keridhaan Allah dan meninggalkan larangannya menuju kepada perintahnya. Ini ada di Al-Quran. Al-Ghazali mengatakan bahwa tasawuf berarti budi pekerti. Itu aja. Junaidi Al-Baghdad mengatakan bahwa tasawuf adalah Allah mematikan kelalaianmu dan menghidupkan dirimu dengannya. Abu Bakar Muhammad Al-Qahtani berkata bahwa tasawuf adalah kejernihan dan kesaksian. Ja'far Al-Khalidi mengatakan bahwa tasawuf adalah memusatkan segenap jiwa raga dalam beribadah dan keluar dari kemanusiaan serta memandang pada al-haq secara menyeluruh. Perbedaan pendapat tadi, definisi tasawuf tadi, baik dari segi makna atau dari segi eksistensinya, tidak perlu dipersoalkan. Ya, tapi menambah wawasan dari pengertian tasawuf, hakikatnya sebenarnya sama. Ya. Karenanya yang penting bagaimana kita ini dalam pelajaran akhlak kita sikapi dengan hati yang jernih, pikiran yang lapang. Perkara yang paling penting dalam mempelajari ilmu tasawuf apa sih? Adalah bagaimana kita berakhlak mulia, terutama dalam bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya dalam setiap saat. Kehadiran Allah dalam manusia itu penting. Maka ada dasar ilmu alaknya atau ilmu tasawufnya untuk membebaskan diri dari ketergantungan kepada makhluk lain, kan? Jangan lupa, ya. Membebaskan diri dari kecintaan kepada selainnya. Ini terkait cangkokan kepada akidah. Membebaskan diri dari ketakutan kepada selain Allah. Dia yang maha perkasa, hanya Allah. Jadi ruang lingkup ilmu tauhid, fikih dan tasawuf kita bedah. Tadi pemahamannya udah tahu yang 3 tadi. Ini sebenarnya udah akademis benar, tapi karena wajib harus disampaikan, ya kan? Ruang lingkupnya ilmu tauhid dulu terbagi 4 cabang. Ini perlu dicatat. Ini karena wajib. Ruang ilmu tauhid, ruang pengamalan tauhid ada 4 cabang. 1, jangan salah ya, ini dari Quran. Jangan ngelihat buku teori lain. Ini wajib loh. 1, namanya tauhid hakikiyah. Apa? Hakikiyah. Atau bisa disebut masih tauhid teoritis. Belum disyariatkan, belum mampu otak kita, walaupun udah modern. Tapi sudah dibahas, sudah disirkan oleh Allah, akan ada tauhid hakikiyah.
Yang kedua, tauhid syariah. Ini sering disebut tauhid rububiyah. Ini udah banyak yang dibahas. Atau tauhidnya praktis. Tauhid itu berat loh. Jadi pertama tauhid hakikiyah, kedua tauhid syariah atau tauhid rububiyah, sama. Yang ketiga tauhid mulkiyah atau bisa disebut akidah mulkiyah, tepatnya akidah mulkiyah. Yang ketiga tuh, yang keempat tauhid uluhiyah atau akidah uluhiyah. Jadi benarnya begini, pembagian ilmu tauhid itu 4 wajib hukumnya kita ketahui. Pertama, tauhid hakikiyah. Kedua, tauhid syariah. Ketiga, akidah mulkiyah. Keempat, akidah uluhiyah. Jangan lepas dari pakem itu. Duduk ya. Tauhid terbagi 4. Pertama, namanya tauhid apa? Yang kedua, syariah atau rububiyah. Yang ketiga, akidah mulkiyah. Yang keempat, akidah uluhiyah. Nah, udah selesai itu. Tauhid dasar udah kuat. Keempat ini anu bahas. Ya. Kita bahas satu persatu secara cepat. Insya Allah kita paham. Tauhid hakikiyah teoritis. Masih teoritis. Kita itikotkan aja. Yaitu ajaran tentang mengesahkan Allah yang masih bersifat melangit. Di langit, lahut. Nah, ini banyak teman-teman kita ini pas mengaji tauhid hakikiyah, hakikat tauhid itu sebenarnya nggak bisa dibuka secara bahasa. Maka disebut Allahut, nggak boleh diucapin. Ya, sifatnya ke langit. Di mana tauhid hakikiyah atau tauhid yang sifatnya teoritis ini ruang lingkupnya hanya sebatas dalam tataran akal dan tauhid meyakini saja, itikot. Bersifat lahut, langitan, belum dalam bentuk tataran syariat. Atau belum dalam bentuk aturan perundang-undangan yang nyata yang diterapkan dalam tataran hidup bermasyarakat atau bernegara. Andung kasih tugas, mulai besok syariatkan tauhid hakikiyah, Pak Ustadz. Itu tugas. Itu yang paling berat. Belum ada ulama sekeren apapun yang mengungkapkan ini. Secara tataran syariat. Amalan tauhid hakikiyah apa sih? Coba, gimana? Mungkin susah tuh. Yang kedua, kita beda dulu ya. Jabaran tauhid hakikiyah karena teoritis sering diungkapkan begini, ya. Terbagi 4 hakikiyah itu. Tambah dulu, yaitu tauhid fi Allah. Zat, jangan dibahas ya. Sering dibedah nih, mengesahkan Allah dalam zatnya. Kedua, tauhid fi sifatullah. Mengesahkan Allah dalam sifat-sifatnya, ya kan? Teori aja itu, tapi nggak ketemu hakikatnya. Sifat secara akal banyak, tapi harus ditauhidkan kan bingung, bro. Ada sifat batin, ada sifat lahir, gimana nyatuinnya? Nah, makanya anu tugaskan teorikan itu hakikiyah. Ya. Jabarkan itu di akademis ya. Jadi kalau mau memancing orang bisa, nggak antum sekeren apapun juga. Siapa yang paling jago sini? Ulama. Tolong deh teorikan tauhid hakikiyah. Nggak ada yang sanggup. Berat tuh. Secerdas apapun juga. Sudah gitu yang ketiga tauhid fi asmaullah. Mengesahkan nama Allah. Nama Allah banyak. Ayo. Menurut akal. Apa sih nama sebenarnya Allah? Yang keempat tauhid fi af'alullah. Mengesahkan Allah dalam pekerjaannya. Ayo, bisa nggak? Itu dah. Maka andung tugaskan. Kalau andung tugaskan, andung boleh ganti. Apa sih hakikiyah itu? Diteorikan bisa atau enggak? Makanya kalau melenceng kemari, diteorikan, diamalkan, bingung.
Allahut namanya ya. Langit masih sifatnya itu. Siapa tahu Allah membukakan ini pada masa-masa yang akan mendatang. Al-Mahdi bro. Hakikatnya kesini nanti. Kok diomongin ya? Nggak boleh. Ya. Kedua. Nah ini yang sekarang nih yang perlu kita dalami. Tapi banyak yang nggak tahu nih. Tauhid syariah atau tauhid rububiyah. Sifatnya praktis wajib. Duduk ya. Boleh dicatat. Wajib diketahui, wajib diitikotkan, dan wajib diamalkan. Ayo. Itikot atau enggak? Tanamkan di hati setanam-tanamnya. Kalau masih nggak paham, taklid aja. Ya. Ajaran tentang mengesahkan Allah dalam tauhid syariah ini atau rububiyah bersifat konkret dalam bentuk syariat. Ya, dalam bentuk syariat. Atau aturan nyata yang diterapkan dalam seluruh aspek tatanan kehidupan bermasyarakat, di mana ruang lingkup tauhid ini atau tauhid syariah ini tidak hanya sebatas tataran akal, keyakinan atau lisan saja, akan tetapi mencakup aktualisasi dalam bentuk sikap kita dan perbuatan nyata yang diterapkan dalam seluruh aspek tatanan kehidupan, berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya sumber rububiyah. Aturan atau legalitas hanya Allah. Atau sumber mulkiyah, kewenangan atau otoritas. Atau sumber uluhiyah, atau uluhiyah, ketaatan atau loyalitas. Termasuk ke dalam kelompok ajaran tauhid syariah atau tauhid praktis ini. Satu, akidah rububiyah mengesahkan Allah dalam hal aturan dan dalam hal ketentuan hukum-hukumnya. Itu artinya istidlal dalilnya tauhid rububiyah ini adalah Quran surat An-Nas 114 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Itu tauhid rububiyah. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Itu tauhid rububiyah, dasarnya itu. Jadi boleh enggak kita mengandalkan manusia? Enggak boleh. Enggak boleh sedikit pun. Bila perlu kita nggak mau. Kita yang jadi khalifah. Berat ya. Pengertian rububiyah kita bahas dulu supaya lebih sering mendengarkan rububiyah. Ini wajib diketahui loh. Beda rububiyah, uluhiyah beda. Kalau uluhiyah taat aja. Kata rububiyah berasal dari kata Rob. Yang gampang-gampang aja. Secara bahasa merupakan kata kerja dari Rob. Yorabu Robban, artinya pencipta, pengatur, pemelihara, pemilik segala sesuatu. Sedangkan kata bendanya adalah Robbun, dengan bentuk jamaknya Arbabun, artinya pemilik, majikan, tuan atau Tuhan. Ya kan? Nah, sedangkan wujud rububiyahnya, pengaturannya, Allah adalah satu. Sunatullah, ayat-ayat Allah yang tersirat atau kauniyah, wujudnya ya harus sunatullah, ayat-ayat Allah yang tersirat atau kauniyah, yaitu pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung terhadap alam semesta ini. Itu Allah yang ngatur, di mana dalam proses pelaksanaan pengaturannya sama sekali tidak ada campur tangan usaha makhluk, nggak ada. Allah subhanahu wa ta'ala mengatur eksistensi jagat raya, planet, matahari, bulan, bintang, bumi. Allah mengatur proses pencernaan, pernapasan, kinerja jantung, pendengaran, penglihatan pada manusia dan hewan. Ya, itu sunatullahnya. Kedua, kitabullah, ayat-ayat Allah. Tersurat kauliyah. Kitabullah kan kauliyah. Ya. Yaitu pengaturan Allah terhadap tatanan sosial hidup, masyarakat, sistem hidup manusia. Di mana proses pelaksanaan pengaturannya sangat diperlukan campur tangan dan usaha maksimal manusia yang beriman. Penjabarannya istihad.
yang duduk dalam struktur lembaga mulkiyah Islam. Ya. Yang duduk pada lembaga mulkiyah Islam, kerajaan atau pemerintahan Islam. Seperti Rasulullah SAW mendirikan membangun struktur lembaga mulkiyah Islam di Madinah. Dengan menjadikan wahyu Allah Al-Quran sebagai pedoman tertinggi dalam penata pengaturan sistem kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Mulkiyah. Ketiga, kita pahami tauhid mulkiyah. Ya, akidah mulkiyah. Ini tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam hal institusi kelembagaan. Ini jarang dibahas. Dalam hal kedaulatannya, dalam hal kerajaannya, dalam hal pemerintahannya, dalam hal kepemimpinannya. Sandaran dalilnya mana dong? Firman Allah An-Nas 114 ayat 2. Pendek aja. Itu tauhid mulkiyah. Kalau tauhid rububiyah sandarannya ayat 1. Kalau mulkiyah ayat 2-nya Malikinas. Pendek aja. Raja manusia, maka mulkiyah. Ini terkait umaro. Nah, wujud mulkiyah Allah, kerajaan atau pemerintahan Allah di muka bumi itu dibolehkan oleh manusia. Ya. Pembagiannya ada 3 di muka bumi ini. Biasa disebut umara, yaitu lembaga risalah. Namanya lembaga risalah. Yang kedua, lembaga khilafah. Yang ketiga ada yang tahu? Lembaga daulah. Jadi tauhid mulkiyah terbagi 3. Ya, 1 lembaga risalah, kedua lembaga khalifah, ketiga lembaga daulah. Kita bedah satu-satu dulu ya, supaya gampang. Lembaga risalah, lembaga kerajaan Islam atau pemerintahan Islam yang dipimpin langsung oleh para rasul. Ya, risalah Islam pasti dari rasul. Ya. Bukan dari ulama itu, bukan dari ulama ini. Bukan. Ya. Di mana proses pemilihan pengangkatannya? Rasul itu oleh siapa? Allah. Raja tertinggi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mekanismenya mitsakon galida. Paham ya? Kedua, apa sih lembaga khalifah? Pecahan kedua dari tauhid mulkiyah. Sering mendengar khalifah? Yaitu lembaga kerajaan Islam atau pemerintahan Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah. Di mana proses pemilihan dan pengangkatan dilakukan melalui mekanisme majelis syuro. Kalau di tingkat dunia namanya apa? Khilafah bil ard. Ini yang heboh. Iya kan? Khilafah bil ard katanya sudah ada. Di mana letaknya? Ya. Ketiga, lembaga daulah, lembaga kerajaan Islam atau pemerintahan Islam dipimpin oleh seorang imam. Di mana proses pemilihan pengangkatannya dilakukan melalui mekanisme majelis syuro di wilayah negaranya bersangkutan. Contohnya Iran. Betul nggak? Terakhir, tauhid uluhiyah atau akidah uluhiyah. Ini wajib ya. Mengesahkan Allah dalam ibadah, pengabdian, ketaatan. Istidlal dalilnya An-Nas 114 ayat 3. Ilahi Inas, sembahan manusia. Jadi udah tahu ya. 3 tauhid itu pendek-pendek aja istilah dalilnya. Di An-Nas 1, 2, 3. Tauhid pertama rububiyah.
Iya kan? Sandaran dalilnya Anas ayat 1. Tauhid kedua mulkiyah. Sandaran dalilnya ayat 2. Tauhid terakhir uluhiyah, sandaran dalilnya Anas ayat 3. Ilahinas, sembahan manusia. Pengertian uluhiyah kita bahas sedikit. Uluhiyah berasal dari kata aliha, ya'lahu, ilahan. Artinya yang dicintai, yang dipuja, yang diagungkan, yang ditaati, yang dijadikan tempat pengabdian, tempat ibadah, yang dijadikan tujuan hidup. Itu pengertian. Pengertian apa tadi? Sekarang kita bahas ruang lingkup ilmu fikih. Tadi udah selesai tuh ruang lingkup tauhidnya. Agak sedikit teori akademis nggak apa-apa ya. Karena ini penting ke sini. Kelompoknya harus tahu. Nah. Ruang lingkup ilmu fikih ini yang agak banyak. Yang perlu diketahui. Insya Allah antum menjadi fuqaha. Ngopi dulu andung ya.